Oke guys, kita berada di Taman Nasional Tengger Semeru, Pedromo Tengger Semeru. Kang Hendra. Kang Hendra. Aku ingin terbang tinggi seperti elang, melewati siang malam, menembus awan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk. Ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Aku tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Aku adalah mimpi-mimpi sedang melintasi sang perawan yang bermain dengan perasaan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk. Ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki.
Sip. Itu dong. Depan bisa ya, Mas? Sip. Tiket masuknya, Pak. Oh, tiket. Ya. Ya. Dari Ya. dari luar. Dari luar, Pak. Bapak ini Iya. sama Bapak siapa ini? Joko, Pak. Pak Joko. Kasih nanti 300 tuh. Boleh. Gitu kan? Terserah lah. Iya, boleh. Ya, Mas. Oh, buka. Wah. Ke dalam ya. Sip. Yang satu nggak kena. Kalau sama yang anak kecil kan. Daerahnya apa namanya, Pak? Ini namanya daerahnya itu kalau sebutnya orang sini itu Cemara Gembol. Tapi kebunnya itu enggak yang bisa keratan, Pak ya? Anu, ya, emang ya
ya gitu gitu loh Pak pokoknya. Takutnya kalau ketabrak gimana ya? Tapi jarang Pak, Kalau jarang ketabrak. soalnya di tengah jalan. Itu dikira ngasih makan loh Pak aslinya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om Sampurasun, Sugeng Rau Ken Kabari, apa kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia, tetap semangat. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu, dan juga dilancarkan rezeki pemirsa. Amin. Bagi yang kemarin sedang mencari jodoh, mudah-mudahan segera dapat jodoh. Bagi yang kemarin sedang mencari cinta, ya mudah-mudahan dapat cinta pemirsa. Bagi yang kemarin sedang mencari ilmu, mudah-mudahan dapat ilmu pemirsa. Bagi yang kemarin sedang berjuang ya untuk mencari pekerjaan, mudah-mudahan dapat pekerjaan yang layak, yang sejahtera, yang bisa memutar roda perekonomian keluarga dan juga bangsa negara pemirsa. Amin. Oleh karena itu, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan dengan doa kita, rasa syukur kita, dan sujud kita, apapun keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Wilujeng enjing, ubur-ubur ikan lele, selamat pagi le, selamat sore le, selamat kapanpun saudara menonton episode ke-20 le. Aduh. Episode ke-20 ceritanya memang sedang berada di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru le, atau TNBTS. Waduh. Di mana Mang? Mamang sedang berada naik Jeep Harto pemirsa di TNBTS atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Waduh. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ada di Provinsi Jawa Timur pemirsa, di perbatasan 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang. Itu artinya memang sudah 800 km dari kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Yang ketika video ini tayang, Provinsi Jawa Barat sedang dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi alias Haji Udin pemirsa. Waduh, Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing pemirsa. Ya insya Allah ya, Kang Deddy Mulyadi akan menjadi pemimpin Nusantara le. Amin. Dan juga ketika video ini tayang sedang dipimpin oleh Sang Presiden Macan Asia pemirsa. Waduh, Sang Presiden Macan Asia Bapak Prabowo Subianto pemirsa. Ya insya Allah ya, dengan kepemimpinan beliau akan membawa bangsa dan negara kita menjadi negara yang makmur, sejahtera, tentram, terbebas dari hama-hama, dan juga bisa menggaungkan perdamaian serta mesejahterakan layaknya macan Asia pemirsa. Ya insya Allah negeri kita akan menjadi macan Asia, bukan macan tidur lagi ya, macan Asia. Seperti pemimpin-pemimpin sebelumnya pemirsa ya, seperti kepemimpinan Bung Karno dan Pak Harto pemirsa. Pada masa era Pak Harto, negeri kita menjadi macan Asia pemirsa. Waduh. Kalau saudara penasaran ya, apakah pada zaman Soeharto atau Pak Harto Presiden Republik Indonesia kedua kita macan Asia, insya Allah Mama akan bahas di episode ya khususon untuk Pak Harto pemirsa. Oleh karena itu Pak Harto adalah bapak pembangunan kita, bapak peletak dasar ya kemajuan bangsa dan negara kita, bapak modernisasi Indonesia pemirsa. Waduh, dengan program-programnya bikin ngangenin bangsa Indonesia pemirsa. Waduh, salah satunya adalah Repelita dan PJPT pemirsa. Saudara tahu Repelita ya, rencana pembangunan 5 tahun, dan PJPT pembangunan jangka panjang pemirsa. Waduh, setelah program-program yang lain pemirsa, seperti program swasembada pangan, dan yang paling ngangenin adalah terbebas dari hama-hama pemirsa. Waduh ya, jangankan hama yang tukang memalak ya, hama yang bikin keonaran, hama yang begal ya, hama yang pakai tatoan aja udah ciut pemirsa pada masa era Pak Harto. Waduh, oleh karena itu memang sebagai admin ya, sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia
mendukung Pak Harto menjadi pahlawan nasional. Bagi Mamang ya, Pak Harto ini adalah pahlawan bangsa Indonesia, pahlawan kita. Karena sejatinya Pak Harto ini adalah peletak pembangunan bangsa Indonesia, pemirsa, dan pemimpin macan Asia. Karena ketika era Pak Harto, negeri kita menjadi macan Asia, pemirsa. Ya insya Allah dengan kepemimpinan sang presiden macan Asia atau Bapak Prabowo sekarang akan membawa kembali negeri kita menjadi macan Asia. Macan yang terbangun dari tidurnya, macan yang kembali gagah seperti era Bapak Harto, pemirsa. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika berada di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ya, Mamang masuk ke sini itu melalui jalur Wonokitri, pemirsa, salah satu desa kayangan di Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, pemirsa. Waduh, yang menjadi pertanyaan, bagaimana bisa Mamang datang ke Wonokitri, pemirsa? Bagi saudara yang baru datang di episode ke-20 mungkin agak bingung ya. Mengapa Mamang ada di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, pemirsa, lewat jalur Wonokitri. Ya tontonlah episode-episode sebelumnya, pemirsa, supaya kronologis. Siapa tahu bermanfaat. Waduh, siapa tahu tergugah ya ingin berkunjung ke Bromo ya, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, pemirsa, dengan yang jalan agak lain, pemirsa, jalan yang agak hemat-hemat, pemirsa. Yang jelas Mamang datang ke Wonokitri dari Kota Malang menggunakan kendaraan yang tembus langit, pemirsa. Waduh, menembus awan yang bisa nanjak terus menembus langit, pemirsa, ke langit Wonokitri dengan ongkos Rp12.500, pemirsa. Waduh, kira-kira kendaraan seperti apa? Bagi saudara yang menonton dari episode 1, saudara bisa menjawabnya, pemirsa. Bagi yang belum menonton episode kemarin-kemarin, tontonlah episode kemarin. Waduh, supaya kronologis, pemirsa, dan bisa menjawab ya pertanyaan mengapa Mamang ada di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan kendaraan apa yang digunakan. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, pukul 9 Mamang sudah sampai di Wonokitri. Lanjut perjalanan menggunakan Jeep Hartop untuk keliling dan jelajahi gunung-gunung di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, pemirsa. Waduh, kira-kira berapa sih sewa Jeep Hartop ini? Mamang sudah bahas di episode kemarin, pemirsa. Waduh, harganya cuma Rp600.000, pemirsa. Itu pun hasil tawar menawar, pemirsa. Waduh. Jadi ketika sampai di Wonokitri ya, Mamang tawar menawar dengan Mas Hendra, driver dari Jeep Hartop. Mas Hendra ini adalah asli suku Tengger, asli orang Tengger ya, orang Bromo, pemirsa, yang sehari-hari ya mengangkut wisatawan, pemirsa, dan membawa Jeep Hartop. Waduh, seandainya sepi tidak ada wisatawan ya mengangkut hasil bumi, pemirsa. Waduh, sayuran dengan Jeep Hartop, pemirsa. Waduh, jadi artinya Mamang tawar menawar dengan orang lokal, pemirsa. Yang jelas harga sewa Rp600.000. Mamang akan keliling-keliling jelajahi sampai ke gorong-gorong ya, dari berbagai gunung, bukit, dan juga tempat yang eksotis di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kira-kira berapa jam, berapa hari? Apakah 1 hari, 2 hari, 3 hari? Waduh, saudara penasaran? Tonton sampai tamat. Sebenarnya untuk menjelajahi Gunung Bromo ini atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ada berbagai cara, pemirsa. Yang jelas mobil pribadi atau kendaraan pribadi hanya sampai ke rest area. Kalau lewat Wonokitri hanya sampai ke Wonokitri, pemirsa. Waduh. Sedangkan bus hanya sampai ke Tosari. Waduh. Nah, dari Wonokitri masuk ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu dengan berbagai cara, pemirsa. Yang pertama bisa jalan kaki, pemirsa. Waduh. Tapi kalau jalan kaki ya lumayan ya kalau banyakan. Tapi kalau bertiga, waduh. Apalagi ya di tengah jalan nanti saudara akan bertemu dengan preman berekor, pemirsa, yang selalu membegal makanan, waduh, alias nyemot, pemirsa. Waduh.
yaitu penghuni asli Taman Nasional Bromo Tengger Semeru alias monyet pemirsa. Waduh. Monkey ya, monkey. Waduh. Nah, yang kedua bisa menggunakan ojek pemirsa kalau sendirian ya. Waduh. Atau bisa menyewa motor trail pemirsa. Tapi kalau menyewa motor trail dengan kontur jalan seperti ini ya, nanti saudara akan melihat kontur jalannya memang aja agak agak berdebar-debar pemirsa. Waduh. Apalagi ya, memang belum hafal tempat-tempat eksotis yang ada di Tanah Bromo ini pemirsa. Nah, bisa juga menyewa jeep. Nah, jeep adalah salah satu alat transportasi legendaris pemirsa. Waduh, yang digunakan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Nah, kapasitas jeep ini ya jumlahnya penumpangnya maksimal 6 orang pemirsa. Tapi kalau ya bisa dijejel 8 orang pemirsa. Waduh, 2 orang lagi di atap pemirsa. Waduh. Nah, kalau rombongan 6 orang ya dengan harga Rp600.000 ya worth it pemirsa, bisa terjangkau. Tapi kalau bertiga Rp600.000, waduh ya worth it juga pemirsa, karena bisa keliling-keliling Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pemirsa. Nah, Mamang pun alhamdulillah ya dapat keringanan pemirsa. Apa tuh keringanannya? Kebetulan Mamang ada kenalan ya sesama penumpang Damri pemirsa yang kebetulan hendak berwisata, yaitu Mas Joko pemirsa. Mas Joko dengan istrinya sedang healing ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini pemirsa. Waduh, dan kebetulan ketika Mamang akan jalan, tiba-tiba Mas Joko menghampiri, ingin ikut tur bersama Mamang ya, bersama rombongan Mamang naik jeep keliling-keliling Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Itu artinya bahwa jeep ini akan patungan pemirsa. Waduh, yang tadinya Rp600.000 itu bisa 50-50 pemirsa, steng-steng ya, setengah-setengah ya, 50-50 pemirsa. Waduh, artinya Rp300.000 dan Rp300.000. Jadi memang cukup Rp300.000 pemirsa. Nah, selain itu ternyata ada retribusi lagi pemirsa. Ketika akan memasuki gerbang ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, kita diwajibkan daftar pendaki pemirsa. Daftar memasuki Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan secara online. Tapi berhubung sinyalnya jelek dan HP Mamang agak lobet, maklumlah MacGyver pemirsa. Waduh, akhirnya oleh Mas Hendra langsung didaftarkan ke kantornya pemirsa. Didaftarkan ya, daftar sebagai pendaki memasuki area Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan dikenakan retribusi Rp35.000 dewasa pemirsa. Berhubung Ray masih anak-anak, jadi Mamang cukup membayar 35.000 kali 2 ya, 70.000 pemirsa. Itu artinya kalau Mamang sewa jeep 300.000 ditambah retribusi 70.000, jadi total 370.000 pemirsa. Waduh, bisa keliling-keliling Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ya. Berapa hari yang jelas memuaskan pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, setelah daftar pendaki ya beres dan kendaraan jeep pun kembali berangkat. Nah, dimulai dari gerbang Pos Wonokitri, gerbang masuknya TNBTS ya, mobil jeep ini terus menanjak berkelok-kelok, bahkan lebih ekstrim, lebih menantang lagi daripada naik Damri pemirsa. Naik Damri dari Malang ke Wonokitri itu sudah mendebar-debar pemirsa, dan ini dari Wonokitri ke Taman Nasional Bromo Tengger Semerunya, ke area-area tempatnya, ini lebih menantang lagi pemirsa. Waduh ya, mungkin kalau di video Mamang agak kurang menantang ya, saudara ingin penasaran ya datang langsung pemirsa, jalur Wonokitri pemirsa. Nah, di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini ya, Mamang akan sedikit membahas tentang TNBTS pemirsa, sejarah TNBTS. Begitu juga Mamang akan membahas bahwa di TNBTS ini, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, masih ada pemirsa hewan liar
Ya, hewan liar yang masih hidup hari ini adalah macan kumbang dan macan tutul. Ya, macan kumbang, macan tutul ini cucunya harimau Jawa pemirsa. Waduh, yang suka di atap pohon ya, yang suka di semak-semak, yang warna hitam seperti lodaya, ada yang totol-totol pemirsa. Macan kumbang, macan tutul Jawa. Waduh. Tapi ingatlah ya, ternyata di TNBTS ini adalah habitatnya harimau Semeru pemirsa. Harimau yang konon katanya paling ganas. Waduh, harimau Jawa yang paling ditakuti pemirsa. Sebenarnya Mamang sudah membahas tentang harimau Semeru pemirsa ketika perjalanan ke Tanah Dewata ya, entah episode berapa. Yang jelas pulang dari Tanah Dewata naik kereta api Mutiara Timur singgah di stasiun Klaka. Dan ketika di singgah stasiun Klaka, ternyata di stasiun Klaka ini ketika zaman dahulu, ketika zaman kolonial Belanda, zaman kerajaan ya, ini adalah tempat yang paling angker pemirsa. Angker karena banyak harimau Jawa ya, yang mengintai, yang suka memangsa orang pemirsa. Waduh, suka mengganggu orang. Waduh, oleh karena itu zaman dulu harimau Jawa ditakuti pemirsa. Disegani pemirsa. Jadi harimau itu kan disegani pemirsa. Waduh. Harimau Jawa di Semeru, Bromo Tengger Semeru dikenal dengan harimau Semeru atau dikenal dengan harimau Tengger atau dikenal juga oleh masyarakat lokal adalah macan loreng pemirsa. Waduh. Macan loreng yang sangat ditakuti. Waduh. Nah, setelah tahun 1180 ya, macan loreng atau harimau Jawa Panthera tigris sondaica itu dianggap punah pemirsa karena tidak ada ya keberadaannya lagi pemirsa. Waduh, hilang tanpa jejak. Namun ingatlah ya, ternyata masih ada jejak-jejak ya kehidupan harimau Jawa pemirsa. Salah satunya di TNBTS ini pemirsa. Waduh, Mamang akan bahas juga tentang harimau Jawa, harimau Semeru. Ternyata mereka masih hidup pemirsa, masih ada, masih mengintai Mamang yang sedang naik mobil jeep ini pemirsa. Waduh, saudara penasaran? Ya, tonton sampai tamat pemirsa. Waduh, siapa tahu bermanfaat. Namun bagi saudara yang tak suka dengan channel Mamang, membosankan, ya simple, skip aja karena kuota internet saudara tak tercover dana hibah pemirsa, tak tercover dana antara, apalagi tak tercover dana WUS pemirsa. Waduh. Apalagi meminta ke Menteri Keuangan Purbaya pemirsa. Waduh. Oleh karena itu bagi saudara yang tak suka dengan channel Mamang, tak suka dengan ceritanya, skip aja. Simple dengan Mamang. Suka tonton, tak suka jangan tonton pemirsa. Yang penting jangan iri hati pemirsa. Waduh. Apalagi bermain dukun pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, bagi saudara yang menonton sampai tamat, Mamang sebagai admin akan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan saudara atau anak cucu cicit saudara menjadi orang terkaya, termakmur, tersukses di negeri ini pemirsa. Atau minimal nanti keturunan saudara ada yang menjadi pemimpin di negeri ini pemirsa. Mamang hanya berdoa ya, mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan bagi yang menonton sampai tamat. Selain itu Mamang pun berbicara tak omon-omon pemirsa ya, jadi berbicara sesuai sumber dan informasi yang Mamang dapatkan. Bagi saudara yang mempunyai sumber sendiri, informasi sendiri ya, boleh sering-sering di kolom komentar. Asalkan komentar saudara tak berbau-bau Mossad ya, Divide et Impera atau berbau-bau adu domba pemirsa. Mohon maaf saja ya apabila ada komentar yang berbau-bau adu domba pemirsa. Waduh, memang sebagai admin akan skip pemirsa, karena channel ini channel yang penuh perdamaian, bukan bikin keonaran pemirsa. Dilansir dari Wikipedia dengan judul artikel Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Taman Nasional di Indonesia. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah kawasan pegunungan di Jawa Timur yang terletak di wilayah administratif Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Lumajang.
Jadi artinya TNBTS ini adalah perbatasan pemirsa ke 4 kabupaten. Waduh. Taman yang bentangan barat timurnya ya, dari barat ke timurnya sekitar 20 sampai 30 km dan dari utara ke selatannya sekitar 40 km. Waduh. Ini ditetapkan sejak tahun 1982 dengan luas wilayahnya sekitar 50.276,3 hektar. Di kawasan ini terdapat kaldera lautan pasir yang sangat luas, yaitu 6.290 hektar. Waduh. Batas kaldera lautan pasir itu berupa dinding terjal yang ketinggiannya antara 200 sampai 700 meter. Sebelum ditetapkan sebagai Taman Nasional Daerah Tengger merupakan kawasan hutan yang berfungsi sebagai cagar alam dan hutan wisata. Kawasan hutan ini berfungsi sebagai hutan lindung dan hutan produksi. Melihat berbagai fungsi tersebut, Kongres Taman Nasional Sedunia mengukuhkan kawasan Bromo Tengger Semeru, ya Gunung Bromo, Tengger dan Semeru sebagai taman nasional dalam pertemuan yang diselenggarakan di Kota Denpasar, Bali pada tanggal 14 Oktober 1982. Atas pertimbangan alam dan lingkungannya yang perlu dilindungi serta bermacam-macam potensi tradisional kuno yang perlu terus dikembangkan, maka pada tanggal 12 November 1992 pemerintah Indonesia meresmikan kawasan Bromo Tengger Semeru menjadi Taman Nasional. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru merupakan gabungan dari beberapa kawasan yang disatukan. Kawasan tersebut sebelumnya merupakan cagar alam, taman wisata, hutan produksi, dan hutan lindung. Cagar alam yang digabungkan ke dalam Taman Nasional ini yaitu cagar alam Laut Pasir Tengger yang luasnya 5.250 hektar. Lalu cagar alam Laut Ranu Kumbolo luasnya 1.340 hektar dan cagar alam Ranu Pani Ranu Regolo sekitar 96 hektar. Taman wisata yang digabungkan adalah Taman Wisata Ranu Darunan 380 hektar dan Taman Wisata Tengger Laut Pasir 2,67 hektar. Sedangkan hutan produksi dan hutan lindung yang digabungkan merupakan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani Unit 2 Jawa Timur. Luas kedua hutan ini adalah 43.210,20 hektar. Waduh. Di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ada penduduk asli yang dikenal dengan suku Tengger. Temperatur udara 3 derajat sampai 20 derajat. Waduh, dingin ya. Bang aja ketika kesini ya 14 derajat Celcius. Itu dilihat di HP pemirsa. Lalu curah hujan rata-rata 6.600 mm per tahun. Ketinggian tempat antara 750 sampai 3.676 mdpl pemirsa. Waduh. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memiliki tipe ekosistem submontana, montana, dan subalpin. Waduh. Submontana, Montana ini adalah pegunungan di Amerika, misalnya pegunungan Montana. Dan ternyata pegunungan Montana mirip-mirip ya vegetasinya yang ada di Bromo, pemirsa. Waduh. Selain itu ya, Bromo ini juga terkenal dengan subalpin, pemirsa. Ekosistemnya mirip-mirip pegunungan Alpen di Eropa, pemirsa. Waduh. Dengan pohon-pohon yang besar dan berusia ratusan tahun, antara lain cemara gunung, jamuju, edelweiss, berbagai jenis anggrek. Ya, anggrek terkenal anggrek Bromo, pemirsa. Bahkan menjadi nama kereta api Argo Bromo Anggrek, pemirsa. Kereta api tercepat, pemirsa, selain Wus ya. Dan rumput langka. Pada dinding yang mengelilingi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terdapat banyak rerumputan, centingi, akasia, cemara, dan lain-lain. Sedangkan satwanya terdapat di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yaitu luwak. Waduh, kopi luwak ya. Rusa, monyet ya atau monyet kera yang selalu
halangi jalan pemirsa. Waduh. Lalu kijang, ada ayam hutan merah, ada macan tutul atau Panthera pandus melas pemirsa. Macan tutul ini adalah penguasa Bromo sekarang yang tercatat dan terdeteksi pemirsa. Lalu ada ajag. Ajag ini adalah anjing hutan pemirsa, dan berbagai jenis burung seperti alap-alap burung, rangkong, elang ular bido, sri gunting hitam, elang bondol, belibis, waduh, dan berbagai jenis hewan lainnya. Namun di antara hewan-hewan lainnya yang dipercaya masih ada dan konon pernah hidup di sini, bahkan jejaknya ada, yaitu harimau Jawa atau dikenal dengan harimau Semeru. Harimau Jawa di Semeru pemirsa, atau dikenal dengan penduduk sini adalah macan loreng pemirsa. Yang konon katanya sudah punah, tetapi ada pemirsa. Bang nanti akan bahas. Daftar gunung yang berada di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Ternyata di TNBTS ini terdapat banyak gunung ya, selain Gunung Bromo dan Semeru. Yang pertama adalah Gunung Semeru, yang kedua Gunung Bromo, ketiga Gunung Batok, keempat Gunung Kursi, kelima Gunung Watangan, keenam Gunung Widodaren, ketujuh Gunung B29. Waduh, ini pembom seperti pesawat pembom ya, B29. Nanti memakan bahas ya. Ada Gunung Linggo, ada Gunung Pananjakan, Gunung Puncak Lembu, Gunung Gandera, Gunung Ringit, Gunung Widangan, Gunung Sumber Senami, dan Gunung Pranten, dan terakhir Gunung Bajangan. Ke gunung ini berada di pegunungan yang dikenal dengan Gunung Tengger pemirsa, Pegunungan Tengger. Nah, Pegunungan Tengger ini dikenal juga Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, di antara hewan-hewan ya liar yang ada di TNBTS, hewan liar yang paling puncak adalah macan tutul dan juga macan lodaya atau mungkin seperti jaguar ya, macan kumbang pemirsa. Tetapi ya dipercaya harimau Jawa pun ada pemirsa, yang dikenal dengan harimau Semeru. Waduh, sekarang masih ada harimau Semeru. Mama akan bahas nih ya, sesuai dengan sumber yang Mama dapatkan. Dilansir dari batikkimono.com dengan judul artikel harimau Jawa masih tersisa di Ranu Tompe. Waduh, ditulis oleh Abdul Purnowo, edisi 17 Oktober 2013. Banyak literatur yang menyatakan harimau Jawa atau Panthera tigrisondaica sudah punah antara dekade tahun 1150-an dan 1180-an. Namun keberadaan harimau Jawa ya dianggap masih misterius bila dihubungkan dengan sejumlah pengakuan warga yang bermukim di tepi hutan-hutan Pulau Jawa yang mengaku pernah melihat sang raja hutan. Waduh. Jadi harimau Jawa ini tersebar di Pulau Jawa pemirsa. Dan sekarang misteri pemirsa. Waduh. Konon katanya kalau sudah punah ya, tapi orang masih melihat pemirsa. Nah, harimau Jawa yang ada di daerah Bromo ini dikenal juga harimau Semeru ya, atau macan Semeru, atau dikenal dengan macan loreng pemirsa. Kesaksian warga sebenarnya memberi harapan pada kita bahwa harimau Jawa belum benar-benar punah, meski peluang untuk bisa menjumpainya sangatlah kecil. Kata Bapak Tony Artaka, Koordinator Ekspedisi Eksplorasi Ekologi Ranu Tompe dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ya, yang memangkutip dari batikkimono.com 17 Oktober 2013. Waduh. Diharapkan ya, dengan penemuan harimau Jawa ketika bertemu dengan penduduk setempat, mudah-mudahan harimau Jawa masih ada pemirsa. Harapan itu bersambung dengan penemuan bekas cakaran ya, hewan karnivora di pohon pampung atau pohon katesan. Waduh. Pada Rabu 9 Oktober 2013, bekas cakaran di posisi 140 cm dari permukaan tanah.
Panjang cakaran dan jarak antar kuku terluar pada bekas cakaran berukuran lebih dari 13 cm, melebihi ukuran sekitar 19 cakaran yang membekas di banyak pohon lainnya. Berdasarkan literatur yang diketahui, karakter cakaran sebesar itu dimiliki harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae dan harimau Jawa atau Panthera tigris sondaica. Sedangkan ukuran cakaran macan tutul Jawa yang masih hidup atau Panthera padus melas kurang dari 13 cm. Nah, jadi ceritanya menemukan banyak sekali cakaran-cakaran harimau di mana cakaran-cakaran ini mirip dengan harimau Jawa dari segi ukuran cakaran pemirsa. Waduh, yaitu di atas 13 cm, bahkan ada 19 cm. Sedangkan macan kumbang atau macan tutul Jawa yang masih hidup di Bromo Tengger Semeru ini cakarannya hanya sampai 13 cm pemirsa. Dari segi cakaran saja itu menunjukkan bahwa harimau Jawa masih ada pemirsa. Selain itu, tim juga menemukan banyak jejak tapak kaki. Lalu ada tai Peses, satwa karnivora berukuran besar. Bapak Mahmudin Rahmadani yang memang kutip dari batikkimono.com mengaku baru pertama kali melihat tai hewan pemakan daging yang besarnya melebihi rata-rata ukuran tai macan tutul. Waduh, jadi tainya saja sudah besar pemirsa. Dimana ukurannya melebihi ukuran tai macan tutul. Waduh. Diameter kotoran itu antara 3,6 sampai 3,8 cm dengan panjang rata-rata 6 cm. Saya sudah pernah lihat kotoran macan tutul sekitar 10 kali, tapi baru kali ini lihat yang berukuran besar. Bisa jadi itu kotoran bukan macan tutul pemirsa, tapi kotoran harimau Jawa. Karena memang dalam sejarahnya ketika harimau Jawa masih hidup tercatat bahwa ukuran kuku, ukuran jejak, termasuk juga nya itu bisa diidentifikasi dan menjadi ilmu pengetahuan sampai hari ini. Waduh, jadi sekarang ukurannya mirip dengan harimau Jawa yang masih hidup pemirsa. Kepala Balai Besar TNBTS Ibu Ayu Dewi Utari mengutarakan pernyataan anak buahnya. Menurut Ibu Ayu, sampai saat ini belum ada literatur sahih yang memastikan kepunahan harimau Jawa. Ada kemungkinan harimau Jawa atau dikenal dengan macan loreng, sebutan warga lokal di Gunung Semeru Bromo Tengger ini, atau dikenal dengan harimau Semeru. Bisa jadi harimau tersebut masih ada pemirsa, tidak punah. Waduh, kenapa percaya masih ada? Karena ada jejak-jejaknya pemirsa. Yang menjadi pertanyaan, kemanakah harimaunya? Waduh, karena sampai hari ini belum terdokumentasi fisik harimaunya, hanya jejak-jejaknya saja pemirsa. Waduh. Menurut koordinator lapangan Jikareka Bapak Andi Iskandar di Desa Ranupani, Kecamatan Sendoro, Kabupaten Lumajang yang mengikuti ekspedisi mengatakan dibutuhkan pembuktian ilmiah dan pembuktian otentik untuk memastikan keberadaan harimau Jawa di Ranutompe. Bukti ilmiah harus berdasarkan hasil analisa laboratorium terhadap kotoran baik bulu, DNA. Waduh. Menurut Bapak Ani mengusulkan untuk mendapatkan data jumlah macan tutul yang sahih sekaligus untuk mengetahui keberadaan harimau Jawa, Balai Besar TNBTS perlu mengadakan ekspedisi lanjutan dengan memasang perangkap kamera atau kamera trap seperti yang dipraktikkan untuk mengetahui keberadaan macan tutul di Taman Nasional Gunung Halimun Salak serta keberadaan badak Sumatera di Belantara Kalimantan Timur pemirsa. Waduh, ini yang unik ada badak Sumatera pemirsa. Ternyata badak Sumatera ada di Kalimantan Timur dan itu diketahui baru-baru pemirsa. Dari mana? Dari pemasangan kamera pemirsa. Waduh, yang diharapkan dengan memasang kamera bisa menemukan keberadaan harimau Jawa.
Pemasangan kamera pengintai itu tetap harus disertai dengan pengamatan langsung terhadap tanda berupa bekas cakaran, jejak tapak kaki, kotoran, dan identifikasi jenis pakan. Waduh. Pak Agus Kusmawanto dari mahasiswa jurusan Konservasi Sumber Daya Hutan Fakultas Universitas Gadjah Mada mengingatkan Balai TNBTS perlu peningkatan patroli dan riset. Tujuannya selain untuk meningkatkan pengamanan, penelitian diintensifkan untuk menangkap detail lokasi jelajah populasi. Waduh. Selama ini jejak-jejak yang diyakini adanya harimau Jawa atau macan loreng yang tercatat di TNBTS yaitu di dekat 6 danau pemirsa, yaitu Danau Ranupani, Ranu Regulo, Ranu Kumbolo, Ranu Darungan, Ranu Tompe, dan Ranu Pakis atau dikenal dengan Ranu Kuning. Keenam danau terbentuk akibat aktivitas vulkanik gunung-gunung di dalam kawasan TNBTS, terutama oleh aktivitas vulkanik Gunung Bromo dan Gunung Semeru. Nah, di danau-danau inilah banyak sekali jejak-jejaknya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa dekat danau? Yang jelas yang namanya hewan termasuk hewan liar pasti membutuhkan minum dan ngopi pemirsa. Waduh, ngopi dan minumnya hewan adalah danau pemirsa. Setelah berburu, setelah mencari mangsa, lelah, waduh, pingin ngopi-ngopi, pingin minum, yang pasti carinya ke danau pemirsa. Nah, di danau inilah sambil istirahat dan disitulah banyak jejak-jejaknya pemirsa. Dilansir dari Tempo.co dengan judul artikel "Petugas temukan jejak harimau di jalur pendakian Semeru". Petugas Taman Nasional menduga harimau itu leluasa bergerak karena pendaki dilarang naik. Waduh. Edisi 21 April 2016, tim Tempo.co. Petugas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menemukan banyak jejak harimau bertebaran di kawasan Sapana Oro-Oro Ombo. Kepala Seksi Pengelolaan Wilayah 3 Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Budi Mulyanto, mengatakan jejak tersebut terlihat saat petugas melakukan survei jalur pendakian Gunung Semeru belum lama ini. Survei dilakukan sebelum petugas membuka secara resmi jalur pendakian yang sempat ditutup karena ada longsor dan juga untuk merawat ekosistem. Jadi beberapa waktu jalur pendakian itu ditutup untuk menjaga kelestarian pemirsa. Ternyata setelah ditutup banyak sekali jejak-jejak. Ada jejak binatang mamalia besar bertebaran di Oro-Oro Ombo. Yang jelas jejak-jejak tersebut terdiri dari jejak macan tutul, macan kumbang, dan juga jejak-jejak melebihi macan tutul, macan kumbang, yang itu artinya adalah harimau Jawa atau macan loreng atau harimau Semeru pemirsa. Penemuan jejak harimau menandakan bahwa satwa liar Taman Nasional leluasa bergerak di jalur pendakian ketika pendakian ditutup untuk pemulihan ekosistem. Satwa liar ini seolah-olah bebas berpergian kemana-mana tanpa harus berpapasan dengan manusia. Jejaknya masih baru. Waduh. Sebelumnya pada musim pendakian tahun lalu, sekelompok pendaki juga sempat menjumpai harimau di jalur pendakian. Kejadian ini sempat menggegerkan pendakian Semeru. Para pendaki bersembunyi karena takut diserang. Waduh. Pak Budi menuturkan kenapa pendakian sempat ditutup. Ternyata ada timbunan longsor dan juga untuk menjaga kelestarian ekosistem pemirsa. Jadi beberapa waktu itu jalurnya ditutup pemirsa. Selain itu juga karena ada longsor atau mungkin pohon tumbang, oleh karena itu jalurnya ditutup sementara. Ketika setelah dibuka, waduh, bertebaranlah jejak-jejak sang harimau pemirsa. Itu artinya kalau menurut Mamang harimau Semeru itu atau harimau Jawa itu ada pemirsa, namun pemalu seperti manusia pemalu. Jadi artinya harimau itu menghindari keberadaan manusia. Kalau ada manusia menghindari pemirsa, tidak menampakkan diri.
Tetapi kalau tidak ada manusia, di mana jalurnya ditutup, ya, di mana sepi, harimau bebas berkeliaran, bahkan bebas ngopi-ngopi pemirsa, dan meninggalkan banyak jejak. Itu artinya ya bahwa di TNBTS ini jejak harimau Jawa sang macan loreng Semeru masih ada pemirsa. Namun tenang saja, kelihatannya sifat macan loreng sekarang ya itu pemalu pemirsa, artinya menghindari keberadaan manusia. Bisa jadi ketika Mamang melewati daerah TNBTS ini, apalagi sedang mengendarai mobil Jeep hardtop ini, kemungkinan di balik semak belukar, di balik pepohonan ada sang raja hutan, ya, macan loreng yang sedang mengamati Mamang pemirsa. Oh ini sunrise ya? Ya tempat sunrise Pak. Foto-foto di sini bagus. Sip.